Pernahkah terbayang di benak Anda apa yang akan terjadi jika Indonesia mayoritas penduduknya beragama Katolik? Ini tentu merupakan sebuah pertanyaan yang akan membuat kita penasaran. Sebelumnya, kita pernah membahas seandainya Indonesia tanpa Katolik. Nah, kali ini seandainya Indonesia mayoritas Katolik. Perlu digarisbawahi, ini hanyalah seandainya, karena bagi gereja Katolik, yang penting bukanlah kuantitas, melainkan kualitas. Sahabat Katolik Ukren, inilah 10 hal yang akan terjadi jika Indonesia mayoritas beragama Katolik. Satu, banyak gereja akan berdiri. Melansir dari goodstats.id, hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 13.599 bangunan gereja Katolik, baik pusat paroki maupun stasi. Seandainya Indonesia mayoritas Katolik, maka tentu kebutuhan akan bangunan gereja semakin bertambah dan mendesak. Jika Indonesia menjadi mayoritas Katolik, maka jumlah gereja Katolik akan meningkat hingga 12 kali lipat dari hanya hampir 14.000 bangunan gereja bisa menjadi 160.000 bangunan gereja Katolik di seluruh Indonesia. Kita akan melihat setiap lorong dan desa maupun kelurahan akan dipenuhi oleh bangunan gereja Katolik. Bahkan umat yang biasanya harus menaiki kendaraan motor maupun mobil untuk bisa ke gereja, kini hanya akan berjalan kaki saja, karena jarak dari rumah ke gereja Katolik yang sangatlah dekat, karena adanya bangunan gereja di setiap desa atau kelurahan. Jumlah paroki pun juga otomatis akan bertambah. Menurut data dari G-Catholic, terdapat sekitar 1.500 paroki di seluruh Indonesia saat ini. Maka jika Indonesia menjadi mayoritas Katolik, otomatis jumlah paroki yang dimekarkan akan melonjak drastis untuk memaksimalkan pelayanan menjadi hingga 10.000 lebih paroki, seperti negara Brazil mayoritas Katolik dengan 12.000 lebih paroki saat ini. Bahkan jumlah keuskupan di Indonesia yang saat ini hanya 38 keuskupan, bisa meningkat menjadi hampir 200 keuskupan, seperti Meksiko, negara mayoritas Katolik yang memiliki hampir 100 keuskupan di seluruh negeri. 2. Nuansa Natal semakin kuat. Jika Indonesia mayoritas Katolik, maka saat Hari Raya Natal tiba, tentu akan sangat ramai. Di setiap sudut kampung maupun kota akan penuh oleh pernak-pernik Natal yang membuat suasana Natal semakin terasa di tanah air. Tak hanya itu, kita akan melihat akan banyak orang melakukan tradisi pulang kampung saat hari Natal tiba. Bahkan kita juga bisa melihat misa Natal akan digelar secara besar-besaran, seperti di stadion-stadion sepak bola setiap kota. Salve sahabat Katolik Ukren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 70708134762000 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katolik Ukren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! 3. Bulan Maria dan bulan Rosario makin terasa.
Salah satu tradisi khas dari agama Katolik ialah saat bulan Mei dan bulan Oktober diperingati sebagai bulan Maria dan bulan Rosario. Jika Indonesia mayoritas Katolik, maka nuansa bulan Maria dan Rosario semakin kuat di seluruh pelosok tanah air. Akan banyak orang yang berdoa Rosario di gereja maupun dari rumah ke rumah sekaligus saling menyapa, mendoakan dan menguatkan di bulan yang penuh rahmat bagi umat Katolik. 4. Munculnya tradisi-tradisi inkulturasi baru. Gereja Katolik sudah sangat dikenal sebagai gereja yang sangat melestarikan budaya melalui inkulturasi. Jika Indonesia menjadi mayoritas Katolik, maka kita akan melihat hasil inkulturasi budaya yang baru. Suku-suku yang belum mengenal iman Katolik akan mempraktekkan iman Katoliknya dengan tetap melestarikan budaya mereka. Prosesi tradisi Katolik yang khas di setiap daerah juga akan semakin tampak dan dikenal oleh banyak orang, seperti prosesi Semana Santa dari Flores yang sudah mendunia. Kita akan melihat di jalanan akan banyak juga prosesi tradisi Katolik lainnya yang berpadu dengan budaya Indonesia yang indah, seperti halnya Filipina, negara mayoritas Katolik yang kerap melakukan berbagai prosesi agama Katolik di jalanan maupun tempat umum. Hal ini akan otomatis juga menarik lebih banyak peziarah Katolik dari berbagai negara untuk berkunjung ke Indonesia. 5. Banyak pemimpin bahkan calon orang kudus Katolik yang akan muncul. Jika Indonesia mayoritas Katolik, maka tentu akan banyak pemimpin-pemimpin daerah yang berasal dari penganut agama Katolik. Bahkan tak hanya itu, akan banyak juga calon-calon orang kudus yang akan berasal dari Indonesia, seperti Italia, negara mayoritas Katolik, yang kini memiliki hingga hampir 2.000 santo dan santa. 6. Negara Katolik terbesar kedua. Definisi mayoritas ialah 51% lebih ke atas. Kita ambil saja persentase 51%. Saat ini Indonesia memiliki 284 juta jiwa lebih penduduk pada tahun 2025. Katolik hanya mencakup hampir 5% saja dari penduduk. Jika Indonesia mayoritas Katolik atau mencakup hingga 51% dari penduduk, maka Indonesia akan menjadi negara Katolik terbesar kedua di dunia setelah Brazil, yaitu mencapai hingga hampir 145 juta jiwa umat. Indonesia yang awalnya negara dengan populasi Katolik terbesar ke-20 di dunia, akan naik menjadi terbesar kedua di dunia, bahkan mengalahkan populasi umat Katolik Meksiko yang hanya 118 juta umat, tetangga yaitu Filipina yang hanya 93 juta umat Katolik, dan Amerika Serikat yang hanya 75 juta umat. Jumlah umat Katolik tumbuh hampir 12 kali lipat dari hanya 12,5 juta jiwa pada pertengahan 2024 menjadi hampir 145 juta jiwa jika Indonesia menjadi mayoritas Katolik. 7. Banyak penduduk memiliki nama bernuansa Katolik. Jika Indonesia mayoritas penduduknya Katolik, maka kita akan melihat akan banyak penduduk yang memakai nama bernuansa Katolik yang menjadi pelindung mereka atau nama baptis mereka yang diambil dari para orang kudus atau santo-santa. Seperti akan banyak orang di Indonesia bernama Maria, Yosef, Ignatius, Franciscus, dan lain-lain. 8. Banyak kota bernuansa Katolik. Jika Indonesia mayoritas beragama Katolik, maka akan banyak desa, kelurahan, maupun kota yang namanya akan kental dengan nuansa Katolik. Seperti Argentina, mayoritas Katolik, yang kota-kota mereka banyak memakai nama santo dan santa. Seperti ada kota Santa Fe, kota Santa Rosa, kota Santo Thomas, kota San Miguel, atau kota Santo Mikael, dan lain-lain. 9. Sekolah negeri akan terasa seperti sekolah Katolik. Di Indonesia, sekolah Katolik sudah sangat terkenal akan kualitasnya, disiplinnya, dan toleransinya. Jika Indonesia mayoritas Katolik, maka sekolah-sekolah negeri pun akan terasa seperti sekolah Katolik, karena mayoritas siswa berasal dari penganut agama Katolik. Nilai-nilai spiritual Katolik akan dibawa oleh para murid ke sekolah mereka masing-masing secara otomatis, seperti berdoa Angelus saat jam 12 siang, berpantang dan berpuasa, serta melakukan tanda salib, meski merupakan sekolah negeri. 10. Banyak misionaris yang akan diutus keluar Indonesia.
Indonesia pernah dipuji oleh Paus Fransiskus karena memiliki benih panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati yang begitu subur. Banyak para imam atau romo atau pastor serta suster dan bruder yang saat ini berkarya di luar Indonesia seperti di Roma, Italia, Afrika, berbagai tempat di Eropa, dan masih banyak lagi. Apalagi jika Indonesia mayoritas Katolik, maka tentu akan semakin banyak para misionaris, imam, biarawan, biarawati yang berasal dari Indonesia yang akan diutus dan dikirim berkarya membantu pelayanan dan karya gereja Katolik di luar negeri. Indonesia secara otomatis akan juga memiliki pengaruh besar bagi gereja Katolik dunia. Seperti Amerika Serikat yang kini memiliki hampir 37.000 imam atau pastor atau romo, dan tak sedikit yang telah berkarya membantu pelayanan di luar Amerika Serikat, karena merupakan negara dengan populasi Katolik terbesar keempat di dunia, sehingga berdampak pada jumlah imam yang sangat banyak. Indonesia pun demikian, jika menjadi mayoritas Katolik, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak penduduk, khususnya kaum muda yang mengikuti panggilan mereka bekerja dan berkarya di ladang Tuhan. Sahabat Katolik Keren, itulah 10 hal yang akan terjadi jika Indonesia menjadi mayoritas Katolik. Tentu ini hanyalah seandainya. Kalau menurut kalian, apalagi akan terjadi jika Indonesia menjadi negara mayoritas Katolik? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kuantitas bagi gereja Katolik bukanlah yang utama, melainkan kualitas yang paling penting. Meski minoritas di Indonesia, namun orang Katolik mampu berkontribusi besar bagi tanah air tercinta dan mampu bersaing secara kualitas di bidang pendidikan, olahraga, pemerintahan, sumber daya, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih, bangga menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Katoliku memang keren. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katoliku Keren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran, WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliku Keren berziarah bersama kami. Salve! Salve sahabat Katoliku Keren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707813476200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katoliku Keren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga.
Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus. Kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.